Shalom jemaat, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Minggu pagi ini. Semoga semuanya selalu merasa sukacita, damai. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bila ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Kalaku cemas dan di kalaku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Bila ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Selamat pagi Jemaat Kekasih Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 Januari 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk melayani, untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha.
Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun, kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu dan mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer selama kebaktian berlangsung. Jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selesai kebaktian, jemaat diharapkan menunggu sebentar sampai pelayan ada di pintu-pintu keluar untuk selanjutnya saling bersalaman dengan menggunakan salam namaste. Penerimaan kebaktian Minggu 23 Januari 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp18.250.000, syukur sebesar Rp3.282.000, persepuluhan sebesar Rp1.208.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.040.000. Pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp8.849.200, syukur sebesar Rp1.651.000, persepuluhan sebesar Rp621.000, dan sarana fisik sebesar Rp646.000. Pelayanan kebaktian di saat ini. Pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Ferdinandus. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Hokim Tong. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Nona Sidney Matita Putih, Nadia Hetari, dan Bapak Pit Mustamu. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan adalah nyanyian GPM nomor 15, nomor 20, nomor 37 yang akan dinyanyikan secara medley. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 30 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Sembah Yesus upulani te katong rambe-rambe sembah Yesus upulani te mayo masudara elo
saudara, mari katong puji Tuhan. Kasih setianya sungguh tiada bandingan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Besarlah kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara, mari saudara, mari saudara, mari katong puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Mari dengan penuh sukacita kita mulai kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah Bapa penentu sejarah hidup manusia. Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Penuntun. Damai dari Allah, damai dari Anak, dan damai dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Saudari persilahkan duduk kembali. Saudara jemaat, mari kita bermazmur pagi Tuhan secara berbalas-balasan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nyanyian GPM nomor 14 kita nyanyikan bersama. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai besar rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syahdu
datang, ku mau bersaksi bagimu. Mataku tatamu, karena bagi selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari sesaat kita meneduhkan diri, kita mengingat-ingat lagi segala kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita teduhkan diri kita, dan kita mengingat kembali segala dosa-dosa kita. Mari kita menyanyi nyanyian GPM nomor 47. Ku datang Tuhan dalam doa. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku, hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan dengarlah, Tuhan ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan Kita menyanyikan sekali lagu ini dengan setengah suara untuk mengingat segala dosa kita sebelum kita berdoa akan kesalahan-kesalahan kita. Ku datang Tuhan dalam doaku. datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku, hidup yang lama penuh derita, namun Kau buat jadi baru. Tuhan dengarlah, Tuhan ubah hidupku. Ku datang Tuhan, bawa hidup ini yang mengharapkan Tidak seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mari kita berdoa untuk mengaku segala kesalahan kita. Sekali lagi kita melakukan lagu ini setengah suara. Ku datang Tuhan dalam doaku. datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku, hidup yang lama penuh derita.
Mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Sesungguhnya Bapa, tidak ada satupun yang terselubung di hadapan-Mu. Semua ucap kami, semua pikir kami, semua tindak kami telanjang di hadapan-Mu. Kami mengaku betapa kami kotor, betapa kami tidak bersih, betapa kami tidak berkenan di dalam pandangan-Mu. Tapi satu hal yang pasti kami mengerti, bahwa Tuhan tidak pernah menarik keselamatan dan kasih karunia daripada setiap orang yang mengaku dengan sungguh kesalahan dan pelanggarannya. Ini kami Bapa, di dalam kesungguhan kami akan segala kesalahan kami. Kami bermohon, ampunilah dan bersihkanlah kami, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri sebagai tanda kesiapan saudara-saudara untuk melakukan kehidupan yang baru dalam jalan Tuhan. Kedua Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah perintah Tuhan. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Nona Sydney Matita Putih. Semua kehendakmu
jadilah atasku di setiap musimku. Nyata hadiratmu, kerinduan hatiku hanya senangkanmu, hanya senangkanmu, hanya senangkanmu. Terima kasih. Terima kasih Sydney, Tuhan diberkati dari puji-pujian ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Tapi sebelumnya kita berdoa dalam bentuk lagu yang akan dibawakan oleh solois. Siapkanlah hatiku, aku mau menyambut sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa,
2 Petrus 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-18 yang berbunyi demikian. Penutup. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perkenankan saya menyapa kita semua shalom. Semua pasti sehat ya? Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada pertanyaan yang disodorkan kepada kita, mengapa kita harus mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus? Beta yakin ketong punya jawaban pasti beragam. Ada yang bilang itu sudah tradisi warisan yang dibawa oleh orang tua. Beta pung mama, papa, opa, oma, oyang percaya Yesus. Jadi beta juga percaya Yesus. Ada mungkin juga yang bilang karena pengalaman pribadi. Ketong merasakan sungguh bahwa Tuhan itu ada dalam ketong pung hidup. Dan ketong merasa sungguh bahwa Tuhan menuntun ketong pung hidup. Mungkin ada yang bilang begitu juga. Tapi satu hal beta yakin, ketong semua pasti sepakat untuk bilang bahwa mengenal dan percaya Yesus itu karena pertama pernyataannya telah terbukti dalam ketong pung hidup. Bahwa semua orang telah membuktikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia di setiap musim hidup. Tuhan selalu menyertai dia dalam perjalanan hidupnya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi juga ketika kita percaya dan mengenal Yesus, karena sebetulnya kehidupan kita itu akan menjadi berarti kalau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada satupun teman seperjalanan yang setia seperti Yesus. Betul toh? Betul. Laki dan bini juga kadang-kadang sing setia. Apalagi anak-anak, lebih sing setia lah kalau dong rumah tangga susah sendiri. Belum lagi orang-orang yang ketong percaya bahwa mereka bisa setia bersama-sama dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa membuktikan itu selain Yesus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menyodorkan 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, sebetulnya penulis ini juga mau mengingatkan kepada orang-orang Kristen saat itu yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengenal Yesus, untuk tetap teguh pada jalan yang telah mereka pilih itu. Bapak Ibu, surat ini ditulis ketika jemaat Kristen saat itu sementara ada dalam tantangan terhadap ajaran-ajaran sesat. Orang-orang Kristen sudah percaya Yesus,
Mereka sudah membentuk satu komunitas untuk tetap ada pada aturan-aturan tertentu. Tetapi kemudian ada sekte-sekte tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak pernah percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dong bilang, percaya yo sampai sekarang Yesus yang datang. Mangkali betul ke apa? Itu yang dialami oleh komunitas kekristenan saat itu. Lalu mereka menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Mereka mencoba untuk menggoncangkan iman dan percaya orang-orang Kristen saat itu. Maka Rasul Petrus kemudian memberi nasihat. Baik dalam pertama Petrus maupun surat yang kedua, dan diakhiri dengan penutup yang merupakan bagian yang ketong baca. Petrus menyimpulkan Bapak Ibu Saudara dari seluruh nasihatnya. Cuman ada dua hal bagi orang Kristen saat itu untuk tetap bertahan di dalam Kristus. Hal yang pertama Bapak Ibu, dia bilang soal kewaspadaan. Kita baca ayat 17, dia bilang begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Penulis Petrus bilang yang harus dilakukan untuk tetap teguh pertama adalah mereka harus memiliki sikap iman yang sungguh waspada. Kata ini diadopsi dari istilah militer. Tentara pasti ada sini ya. Waspada itu berarti siaga penuh. Siaga penuh. Seng ada kan sedikit, seng ada jeda sedikit untuk berleha-leha. Siaga penuh, tetap waspada, tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga. Tetapi juga tetap kritis menilai situasi dan kondisi. Kita yakin orang militer tahu itu. Kalau sudah siaga penuh, dong tahu. Baga rasa dikit saja dong bisa baca ini mengapa. Supaya apa? Supaya bagi Petrus, supaya ayat 17 kemudian melanjutkan, supaya mereka jangan terseret dan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak mengenal hukum. Tetapi juga supaya mereka tidak kehilangan pegangan. Bapak Ibu, dalam Alkitab kata waspada ini lebih menunjuk pada sikap kehati-hatian yang harus dilakukan untuk menghadapi keadaan buruk yang mungkin saja bisa berakibat fatal bagi diri sendiri. Ulangan 4 ayat 9 dia bilang bagaimana orang harus waspada terhadap segala peringatan. Matius 7 ayat 1 bilang bagaimana harus waspada terhadap nabi palsu. Matius 10 dan Markus 13 bilang bagaimana waspada terhadap orang-orang jahat. Maka dalam teks ini penulis ingin sekali mengingatkan orang-orang Kristen saat itu supaya mereka harus selalu berhati-hati terhadap para pengajar sesat dan bersikap kritis terhadap setiap ajaran-ajaran yang mereka sampaikan supaya komunitas Kristen itu tidak binasa. Pesan pertama ini Bapak Ibu, Akang mau bilang apa for ketong? Maka pesan pertama ini sebetulnya mau mengajarkan kita bagaimana sikap iman kita ketika kita menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat. Beta klaim yang sesat seperti apa? Beta yakin dan percaya ketong sendiri sudah masuk di dalam realitas kehidupan dan ketong sudah bisa mengkritisi ajaran-ajaran sesat itu seperti apa. Bagaimana sikap iman kita untuk menghadapi persepsi yang berbeda-beda tentang ajaran, tentang dogma.
Bagaimana sikap iman kita untuk menghadapi penafsiran yang berbeda dari setiap ajaran, seolah-olah menentang keyakinan kita. Maka pesan Petrus juga mau bilang for ketong juga harus berhati-hati, berjaga-jaga dan terus-menerus dilakukan bagaikan seorang militer yang siaga penuh. Apapun yang dihadapi, ajaran-ajaran yang disampaikan, ajaran-ajaran yang mungkin bertentangan. Bagian ini juga mau mengingatkan kita bagaimana kita cepat tangkap, kritis atas berbagai realitas. Kritis itu berarti bagaimana kita mengamati, bagaimana kita menilai realitas itu, dan bagaimana kita menyikapi realitas itu dengan baik dan benar sesuai ajaran Tuhan. Kritis menilai berdasarkan pengetahuan yang kita tahu tentang ajaran kekristenan, bukan yang ketun tahu atas persepsi diri sendiri. Tetapi ketun punya indikator penting untuk menilai, memberikan keputusan iman berdasarkan pengetahuan yang benar tentang Yesus itu sendiri. Kita tidak saja saat ini menghadapi ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kita juga menghadapi berbagai realitas, berbagai keadaan iman kita yang membutuhkan respons terhadap realitas itu. Bagaimana orang-orang Kristen dalam imannya merespons pandemi ini? Beta yakin banyak sekali persepsi berbeda-beda terhadap realitas ini. Ada bilang itu betul, ada bilang itu sembatul. Ada bilang benar-benar dia ada bilang itu proyek. Ada bilang saya nggak usah pakai masker, ada bilang harus tetap pakai masker. Ada banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak sama. Dan karena itu juga iman kita dibutuhkan untuk mencermati dan memutuskan langkah iman kita terhadap situasi seperti ini. Bagaimana juga iman kita berespons terhadap berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Maaf, masalah kariu misalnya. Apa respons iman ketum? Apa yang harus ketum nyatakan sebagai orang percaya dalam persekutuan? Ketum bersyukur sebab banyak sekali respons iman yang dibuat oleh komunitas Kristen tapi juga komunitas Muslim untuk membantu. Kita yakin Bapak Ibu yang sering menggunakan Facebook, melihat di laman-laman Facebook itu bagaimana setiap orang tergerak, pribadi, komunitas, gereja, bahkan persekutuan-persekutuan, lembaga-lembaga mencoba untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan itu adalah sebuah keputusan iman atas realitas yang kita hadapi. Bagaimana harapan kita terhadap aparat keamanan untuk juga menegakkan keadilan, itu pun respons iman terhadap realitas yang kita hadapi. Bagaimana upaya kita untuk menenangkan seluruh situasi dan kondisi supaya tidak terjadi chaos besar, itu juga respons iman terhadap realitas yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita ingin memenangkan pertandingan iman ini, maka kita harus tetap waspada. Kita harus juga tetap kritis terhadap berbagai realitas yang ada. Sebab iman yang benar
adalah iman yang harus mampu berhadapan dengan realitas kehidupan dan sanggup merespons realitas itu dalam terang kehendak Allah. Beta ingin baca 2 Korintus 13 ayat 5, dia bilang begini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ketahanan kita untuk membuktikan kita percaya dalam sikap hati-hati dan kewaspadaan itu harus terus teruji dari waktu ke waktu dengan sejumlah peristiwa yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus juga memberi nasihat, memberi peringatan. Ayat 18 dia bilang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah. Bertumbuh artinya sebuah proses perkembangan yang berlangsung di dalam iman, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang harus terus dijaga, dirawat, ditingkatkan secara terus-menerus. Itu bertumbuh, bahasa Alkitab 2 Petrus 3 dia bilang begitu. Itu proses perkembangan. Proses perkembangan yang bukan sekedar proses perkembangan kuantitas dalam jumlah, tapi juga proses perkembangan kualitas, mutu daripada kehidupan. Dan itu harus terus dijaga, dirawat, bahkan ditingkatkan secara terus-menerus. Lalu dia sambung, kalau bicara tentang pertumbuhan, maka sebetulnya proses ini harus berlangsung dengan dua cara. Dia bilang cara pertama adalah dalam kasih karunia Tuhan. Artinya dalam rahmat Tuhan. Bertumbuh harus ada di dalam sebuah penghayatan tentang ini bagian dari rahmat Tuhan. Petrus mau bilang pertumbuhan yang mereka alami dalam persekutuan itu adalah sesuatu yang terjadi karena rahmat Tuhan. Bukan seseorang, bukan kelompok atau sekte tertentu, bukan komunitas-komunitas tertentu seperti yang saat itu mereka mau mengatakan bahwa ajaran-ajaran mereka lebih baik. Jadi Petrus bilang, bertumbuh adalah bertumbuh sebagai bagian untuk menyadari ini adalah rahmat Tuhan. Seng boleh satupun membanggakan diri, seng boleh satupun sombong, seng boleh satupun tepuk dada menurut Petrus atas pertumbuhan yang terjadi saat itu. Itu semua terjadi karena rahmat Tuhan. Dan karena itu mengapa di akhir penutup ini dia bilang baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Karena mereka harus menyadari semua adalah rahmat Tuhan. Tuhan saja yang dipermuliakan dari pertumbuhan itu. Kemudian dalam proses yang kedua ayat 8, masih tetap ayat 18 dia bilang pertumbuhan itu juga adalah pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Kata pengenalan yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan. Pengetahuan yang mendalam. Kalau ketong sing kenal kan ketong cuma bilang kenal Bapak A, oh iya saya kenal Bapak A. Tapi kan pasti tidak kenal secara mendalam toh. Kenal mendalam itu kalau ketong bergaul dengan dia.
Kalau ketong berjalan bersama-sama dengan dia dan mengetahui seluruh isi hatinya, mengetahui seluruh pikiran-pikirannya, mengetahui apa yang melandasi seluruh tindakan-tindakan yang ia lakukan. Itu mengenal dengan dalam. Dan karena itu Petrus mau bilang, proses bertumbuh itu harus terjadi dalam pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Jadi orang-orang di situ harus juga, orang-orang Kristen di situ adalah orang-orang yang harus mengenal betul siapa Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, mengetahui hari-hari baik yang Tuhan nyatakan. Membuktikan pernyataan-pernyataan Allah dalam dongkung hidup. Maka pengenalan yang benar tentang Tuhan adalah bahwa pertumbuhan itu harus berakar. Sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan karya-karya Tuhan dalam hidup. Kalau ketong sen bergaul dengan orang, ketong sen tahu apa yang dia suka toh? Sen tahu. Tetapi kalau ketong mengenal dalam dengan Tuhan, ketong tahu apa yang Tuhan mau. Ketong tahu apa yang Tuhan kehendaki. Artinya Petrus mau bilang saat itu bahwa sebagai pribadi orang Kristen, tetapi sebagai gereja yang bertumbuh juga adalah gereja dan pribadi yang benar-benar mengenal Tuhan dengan seluruh jalan kehendak Tuhan. Kalau sedemikian maka kualitas pertumbuhan itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang terus bertumbuh. Bagi penulis orang-orang Kristen di saat itu harus terus bertumbuh, bukan saja dalam jumlah tapi juga dalam mutu. Nah Bapak Ibu, bagian yang kedua ini mau mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai pribadi ataupun gereja kita harus tetap bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Memang sing gampang. Kalau bicara secara pertumbuhan kuantitatif, kita contoh gampang saja di sini sampelnya. Semua orang Kristen rajin beribadah. Saya nggak ada catch sedikit pun tentang hari Minggu saya pernah ada. Mangkali wadah laki-laki, wadah perempuan, unit ada catch sedikit juga. Tapi hari Minggu pasti saya pernah catch. Itu baik dan for ketong itu sesuatu yang membanggakan. Jumlah jiwa yang begitu besar yang dimiliki oleh gereja Protestan Maluku, sesuatu yang membanggakan. Tapi bagi Petrus, bagi ketong semua saat ini juga, kita diingatkan bahwa pertumbuhan yang selaras bukan cuma pertumbuhan secara kuantitatif. Tapi kita juga harus bertumbuh secara kualitatif. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, sanggup untuk menghadapi tantangan. Dan iman kita harus menjawab tantangan-tantangan itu. Kalau ketong bisa lewat itu, maka itu pertumbuhan iman yang sesungguhnya. Kalau ketong bisa melewati musim hidup yang sulit dan iman kita merespons dengan sungguh karena jalan Tuhan, maka itu pertumbuhan yang sejati dari gereja ini. Jadi ketong sebetulnya kata kasar hari-hari bilang sing cuma sekedar melakukan ritus-ritus ibadah. Sing cuma sekedar rajin mengikuti ritus-ritus ibadah dan tuntutan-tuntutan keagamaan. Tapi kita juga harus rajin membuktikan ketekunan kita di dalam iman menghadapi tantangan yang besar atas hidup. Bapak Ibu, ketentuan melakukan tuntutan agama dengan iman yang merespons realitas itu bagaikan satu keping mata uang yang seng bisa dipisahkan. Uang tuh dia 100.000 lah.
Kalau dia pun 11 gambar, 11 yang ada gambar. Bapak Ince bilang bawa pulang jual, ini uang mega. Sama seperti kehidupan kita selaku orang percaya. Kalau kehidupan keagamaan kita baik, maka itu juga harus dibuktikan dalam seluruh respons iman kita terhadap semua realita yang kita hadapi. Kalau kita mampu melakukannya Bapak Ibu Saudara, maka beta percaya atau akan bertumbuh sungguh di dalam Tuhan. Beta ingin mengakhiri khotbah ini dengan membacakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bahwa orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap kuat sekalipun musim hidup berganti dengan tantangannya. Tuhan memberkati kita masuk usbu yang baru. Amin. Tuhan, mari berdiri dan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Pit Mustamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari ini ketong sudah menaiki anak tangga ke-30 dari 365 anak tangga yang ketorang akan lakukan di tahun 2022. Ketong semua ada di pagi hari ini, semuanya karena anugerah, belas kasihan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Satu lagu for ketong semua, untuk mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku selalu memuji selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. We are here because of your grace. We are here because of your love, Lord Jesus.
so thankful for your grace abounds to me. Ayo, thank you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. We are on your blood because your love again, and I will praise your love, your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I would live today. I will will your praise, your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. I will praise your name. Puji Tuhan. Terima kasih. Dangke Bapak Pi, Tuhan terus dimuliakan dalam hidup dan puji-pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 173 dan 269, bait pertama dan seterusnya. Mengalir tiada akhir.
bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu. Tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Mengucap syukurlah di dalam hidupmu. Mengucap syukurlah, itulah kewajibanmu. Mengucap syukurlah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupku pasti bahagia dan sukacita selamanya. Jangan padamkan roh di dalam hidupmu. Jangan padamkan roh, itulah yang menghiburmu. Jangan padamkan roh dari Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Takkan pernah bawa selain yang terbaik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi,
Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami dimampukan untuk memberikan persembahan di kebaktian minggu pagi ini. Terima kasih Bapa, mohon berkati persembahan yang sudah terkumpul ini, agar berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati, beri hikmat bagi semua yang mengelolanya, agar bisa mengelolanya dengan baik. Bapa, mampukan kami juga untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum bagi nama-Mu ya Bapa, dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian dari Nona Nadia Hetaria. Shalom Mbak Saudara semua, semoga lagu yang beta bawakan ini bisa menjadi penguatan bagi ketong hidup sehari-hari dan juga bisa menjadi berkat dalam ketong hidup. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layani sembah.
Terima kasih Nadia, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatu hati dan menenangkan diri untuk membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap detik hidup ini kami percaya dan sangat tahu itu adalah pemberian daripadamu Bapa. Maka perkenankanlah kami mengucap syukur dan terima kasih atas seluruh perjalanan hidup di setiap musim hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini ketika kami siap memasuki usbu yang baru. Terima kasih atas berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kami, baik semua kerja, semua usaha, semua kegiatan-kegiatan hidup yang kami lakukan demi hidup itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami boleh memakainya, kami boleh mengaturnya bagi kepentingan hidup. Terima kasih karena bertambah setahun usia hidup yang Kau anugerahkan. Terima kasih atas bertambahnya setahun perjalanan rumah tangga. Terima kasih atas kesuksesan pendidikan anak-anak kami. Terima kasih atas seluruh tanggung jawab yang telah kami lakukan kepada anak-anak kami. Terima kasih buat masa depan juga yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tapi kami yakin semua bersumber dan berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Tetapi kami juga bersyukur dan berterima kasih ketika musim hidup ini silih berganti dan ketika berganti dengan duka karena sakit penyakit, karena masalah-masalah di keluarga, suami istri, anak-anak, masalah di tempat pekerjaan, tempat pengabdian. Kami kehilangan orang-orang yang kami cintai karena berpulang kepada Tuhan. Kami berduka karena berbagai beban-beban pergumulan yang berat yang kami hadapi. Kami tetap bersyukur Bapa, sebab kami percaya suka dan duka hidup ini Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Hari ini ketika firman juga diberitakan, kami bersyukur. Karena Tuhan tidak saja mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian ini, tapi Tuhan juga mengizinkan dan melayakkan kami untuk menerima firman Tuhan sebagai dasar bagi perjalanan hidup kami di usbu yang baru. Kami membutuhkan Roh Kudus Bapa yang akan menuntun kami di usbu yang baru, supaya kami tetap kuat, kami tetap siap siaga, kami tetap mampu untuk menjawab semua tantangan-tantangan kehidupan kami karena kami melekat kepadamu Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Yesus, persekutuan kebaktian di saat ini juga perkenankan kami berdoa bagi segenap kehidupan yang akan kami masuki di usbu yang baru, bagi kerja kami, bagi hidup kami, bagi kegiatan-kegiatan bisnis kami, bagi pelayanan kami, bagi pengabdian kami, anak-anak yang sudah mulai belajar, bagi semua hal yang kami pertaruhkan di usbu yang baru. Kiranya Tuhan memberkati supaya usbu ini mendatangkan berkat bagi kami, sekalipun kami harus melampaui pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Bapa, perkenankan kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami, kehidupan di dalam gereja-Mu, kehidupan bersama dengan banyak orang. Kami patut berdoa bagi Gereja Protestan Maluku, bagi Sinode GPM, bagi semua klasis-klasis yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara, bagi semua kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan secara institusi, pendampingan-pendampingan fungsional yang mereka lakukan. Kiranya gereja ini menjadi surat-surat Kristus yang terbuka untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab.
Kami berdoa khusus bagi klasis GPM Kota Ambon. Dengan semua tanggung jawab yang dilakukan, baik itu MPK yang sementara mendampingi jemaat-jemaat yang bersidang jemaat di hari ini. Tuhan memberkati semua proses agar rencana-rencana kelanjutan sidang juga akan berjalan dengan baik dan tugas dan tanggung jawab pendampingan berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi 21 jemaat yang ada di klasis ini, yang sementara bersidang atau menyiapkan diri untuk bersidang atau yang sudah bersidang. Tuhan memberkati semua proses bergereja yang mereka lakukan, supaya proses-proses itu berjalan dan mereka menampakkan kepada jemaat tapi juga kepada orang lain tentang apa yang Tuhan buat dalam seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa bagi badan-badan pembantu pelayanan di klasis Kota Ambon, tim, panitia, semua orang yang mau memberi diri untuk bekerja di klasis ini. Tuhan memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, dengan tantangan-tantangan yang tidak sedikit, tetapi dengan kuasa Roh Kudus hamba yakin mereka akan melampaui dan melaluinya dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bahkan bagi kebaktian yang dilakukan di gedung gereja Maranatha, bagi semua pendukung ibadah. Tuhan telah melayakan kami, hamba-Mu yang melayani majelis jemaat dari Jemaat Khusus Hokim Tong dan Jemaat GPM Sejahtera bersama dengan semua tim multimedia, dengan kolektan, dengan solois-solois, dengan kostor, dan mungkin saja yang tidak bisa kami sebut, tetapi mereka pun punya kontribusi dalam pelayanan kebaktian di saat ini. Tuhan memberkati mereka semua supaya pengabdian dan pelayanan mereka semua mempermuliakan Bapa di sorga. Bapa, kami juga berdoa dalam seluruh kehidupan kami terhadap kemanusiaan, dalam seluruh kehidupan kami terhadap persoalan yang sementara dihadapi oleh saudara-saudara kekasih kami jemaat GPM Kariu, klasis Pulau-Pulau Lease. Tuhan, semua terjadi kami percaya ada di dalam pandangan Tuhan, ada di dalam perkenaan Tuhan. Karena itu kami mendoakan dan kami percaya semua mimbar-mimbar pelayanan pun mendoakan. Tuhan kuatkan 264 kepala keluarga dengan semua pengalaman-pengalaman pahit yang mereka rasakan. Tuhan memberikan mereka hati yang penuh dengan hikmat, agar belajar dari pengalaman ini juga mereka bisa melakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan mereka. Kami bersyukur karena di musibah ini juga Tuhan menyatakan kemuliaan buat semua orang, baik itu pribadi, persekutuan, jemaat, klasis, komunitas-komunitas masyarakat, LSM, siapa saja yang tergerak untuk membantu, memberikan bantuan-bantuan darurat, bantuan-bantuan emergency, supaya saudara-saudara kekasih kami di Kariu bisa bertahan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, itu cara dan jalan Tuhan. Tapi kami tetap berdoa bagi setiap orang yang juga turut terlibat dalam proses penanganan masalah Kariu. Bagi jemaat Aboru yang bersedia menerima, bersedia hidup bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang mengalami musibah dari Kariu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati semua kerja usaha mereka. Sebab kebaikan hati mereka tidak pernah akan jatuh di tanah. Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga melimpah. Kalaupun ada jemaat-jemaat lain pun yang menampung, memberikan tempat untuk mereka berteduh, diberkatilah jemaat-jemaat yang ada di Pulau Haruku. Kami berdoa bagi seluruh proses yang sementara dilakukan. Sinode GPM, Tuhan beri kekuatan untuk terus mendampingi dengan program-program, dengan
apa yang mereka lakukan juga termasuk klasis Pulau-Pulau Lease. Pemerintah ini kami berdoa supaya Tuhan juga memberi kekuatan, hikmat kepada mereka untuk mereka bisa memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan infrastruktur ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh jemaat saudara-saudara kami di Kariu. Bahkan aparat keamanan yang kami yakin sementara juga berproses secara hukum untuk melakukan semua hal. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya doa-doa setiap orang untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan menghadirkan damai bagi kami semua tidak pernah tidak didengar oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, bagi seluruh proses-proses hidup yang sementara dilakukan. Kami berdoa bagi Presiden, bagi Gubernur Maluku, bagi Wali Kota Ambon, bagi RT RW kelurahan, semua orang yang Tuhan panggil untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah di tempat kami berada. Kiranya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan segala yang terbaik. Aparat keamanan pun kami berdoa, Tuhan, situasi dan kondisi ini kami berdoa semua akan aman di dalam genggaman Tuhan. Dan karena itu kami percaya seutuhnya kehidupan kami kepadamu Bapa di sorga. Kami akan memasuki usbu yang baru, usbu yang sama sekali kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk pandemi COVID yang sudah mulai berangsur turun, tetapi juga ada varian-varian baru, baik varian Delta yang masih ada ataupun Omikron yang di Jakarta, di Tanah Jawa semakin muncul. Kami tetap berdoa, tidak ada satu perkara pun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena itu kami bawa seluruh kehidupan kami di tengah pandemi ini. Kami yakin pasti Tuhan menjaga, melindungi. Kami yakin pasti Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah untuk menangani. Kami yakin pasti Tuhan akan memberi hikmat kepada seluruh petugas kesehatan untuk melakukan yang terbaik. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Bapa, dan itu terbukti setiap saat. Ini kami Bapa, hidup kami di dalam usbu yang baru. Kami menyerahkan kepadamu tanpa bimbang dan ragu. Sebab Engkau telah membuktikan seluruh penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan sumber hidup, kami bawa doa kami, pergumulan kami, syukur kami di dalam doa bersama kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan, dan kita akan menyiapkan diri untuk mengakhiri dan menerima berkat dengan melakukan nyanyian GPM 157 Sabiji Areng-Areng, yaitu Tuhan Yesus. Sabiji areng-areng, yaitu Tuhan Yesus, di mana-mana di dalam dunia, di mana-mana di atas bumi, di dalam hidup ini hanya satu sabiji areng-areng yang beta ikut. Tuhan Yesus yang beta suka, Tuhan Yesus yang beta puja, Tuhan Yesus yang beta cinta,
firman-Nya. Saudara-saudaraku, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkan itu di dalam hatimu, menjadi kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Amin. Kebaktian kita selesai. Shalom. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku dari banyak malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa berkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak